Badan Reserse Kriminal Polri akhirnya mengumumkan hasil tes genetik atau DNA antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana. Hasil tes DNA terungkap CA, anak Lisa Mariana yang disebut-sebut sebagai hasil hubungan keduanya, dinyatakan tidak cocok atau non-identik. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Pengambilan sampel DNA ketiga pihak, RK, Lisa, dan anak perempuan CA sudah dilakukan pada 7 Agustus 2025 lalu di Bareskrim Polri, yang kemudian diuji di laboratorium Pusdokes Polri. Sebelumnya, permohonan tes DNA dilayangkan pihak RK untuk menguji kebenaran asal-usul anak perempuan yang dilahirkan Lisa Mariana, yang diklaim hasil hubungan Lisa dengan RK. Sekaligus membuktikan secara ilmiah hubungan kekerabatan antara RK, Lisa, dan CA, anak Lisa. Pengumuman hasil tes DNA oleh Bareskrim Polri terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil terhadap Lisa di pertengahan April lalu. Lalu apa konsekuensi secara hukum dengan keluarnya hasil tes DNA Ridwan Kamil dan anaknya Lisa berinisial CA yang tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik? Tim TV One mengabarkan. Ya, akhirnya terjawab juga kan, gitu kan, pertanyaan publik selama ini. Akhirnya kalau kemudian hasilnya ternyata sudah dinyatakan non-identik atau artinya kemudian tidak terbukti bahwa tersebut adalah anak dari RK, ya mau gimana, ini udah saintifik loh. Betul, yang menarik adalah pada saat preskon kemarin sudah disebutkan oleh pihak kepolisian dan juga kedokteran bahwa DNA itu hanya 2 begitu, 50% atau tidak sama sekali. Dan ini sudah terbukti begitu ya. Kita juga akan melihat bagaimana respon dari Lisa Mariana yang menyampaikan hasil ini lewat sosial medianya. Kita lihat berikut ini. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bukan masalahnya betul arisan. Gue gak lumpuh. Gue jadi jujur. Tanpa ada rekayasa apapun, tanggal 22 gue dijadikan saksi. Di KPK. Ya nampak ya bagaimana kemudian begitu terpukulnya Lisa pada saat mendengar hasilnya, ya tapi mau bagaimana, ini memang hasil secara saintifiknya seperti itu. Meskipun nanti kita masih penasaran sebenarnya apa langkah hukum yang kemudian akan diambil oleh tim kuasa hukum dari Lisa Mariana begitu ya. Iya, kita sudah mengundang sebenarnya kuasa hukum dari Lisa Mariana, namun ternyata masih belum bisa hadir. Pada pagi hari ini kita akan berbincang langsung dengan Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Muslim. Muslim, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reja. Selamat pagi. Baik, Bang Muslim, tadi kita sudah lihat statement dari Lisa Mariana ketika mendengar hasil dari Bareskrim Mabes Polri. Tapi dari pihak Ridwan Kamil sendiri bagaimana menerima hasil ini? Yang pertama begini Mas Reja, terkait dengan pernyataan dari Mbak Lisa ya, tadi yang disampaikan di video, kami tidak mau menanggapi terlalu dalam ya. Mungkin beliau lagi kalap atau emosi, saya kira tidak berlebihan. Kita juga tidak mau menanggapi berlebihan apa yang disampaikan tadi baru video tadi. Tetapi yang perlu kami sampaikan Mas Reja, bahwa pelaksanaan tes DNA yang dilakukan oleh Labdokes Mabes Polri, saya kira sudah cukup kompeten ya, mempunyai integritas yang luar biasa Labdokes, dan hasilnya juga kemarin cukup objektif. Dan pada awalnya memang kan ini Pak Ridwan Kamil yang mengajukan permohonan
tes DNA. Untuk apa dilakukan permohonan tes DNA? Sekali lagi, agar kasus ini berkepastian hukum. Jangan lagi menjadi ruang-ruang publik yang berspekulasi. Itu tujuan utama sebetulnya. Nah, hasilnya kemarin sudah diumumkan bahwa Zilina Azura tidak identik dengan Pak Ridwan Kamil. Tentu hasil ini kan sangat objektif, transparan, dan independen yang dilakukan. Kami sangat mengapresiasi sekali kerja-kerja profesional yang dilakukan oleh Depkes, karena ini diawasi langsung oleh pihak Barreskrim. Tidak ada dalam bentuk apapun, rekayasa maupun segala macam. Karena ini memang dilakukan secara objektif dan transparan gitu loh. Jadi sekali lagi ya tentu kami menerima, dari awal juga kami sampaikan apapun hasilnya Pak Ridwan Kamil menerima baik positif maupun negatif, karena itu bentuk penghormatan Pak Ridwan Kamil terhadap proses hukum. Nah, ketika hasilnya negatif artinya tidak identik, tentu sekali lagi ini kami apresiasi kerja-kerja dari Labdeskes Mabes Polri. Demikian Mas Reza. Oke. Iya. Memang sayang sekali ya, sebenarnya kita juga masih menantikan ini kehadiran dari kuasa hukum Lisa Mariana yang memang sudah kita coba hubungi sejak malam hari tadi begitu ya. Tapi begini Pak Muslim, saat ini kan juga masih berlangsung ya sidang untuk hak asuh dari anak. Kalau secara konsekuensi hukum nanti akan seperti apa? Ya, pertama begini, yang diajukan gugatan itu kan gugatan perbuatan melawan hukum. Dari awal kami sangat menghargai apapun yang dilakukan oleh Lisa Mariana, karena itu bagian dari memang yang harus dia lakukan. Dari keluarnya kasus ini di Maret 2025, tentu kami sudah menyampaikan silakan para pihak, siapapun itu baik Lisa Mariana untuk menempuh secara hukum. Nah, Lisa Mariana tentu sudah melakukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, tentu kami sudah merespon atas gugatan tersebut dengan mengajukan gugatan rekonvensi. Nah, dengan adanya tes DNA ini, hasil ini tentu nanti akan kami sampaikan di Pengadilan Negeri Bandung. Biarlah nanti Pengadilan Negeri Bandung yang memutuskan kasus ini bergulir seperti apa, nanti kami lihat ke depan, Mas Reza. Jadi biarkan saja kasus ini bergulir, ya kita lihat seperti apa nanti keputusan dari Pengadilan Negeri Bandung terhadap gugatan dari Lisa Mariana. Kira-kira gitu Mas Reza. Oke. Baik, Bang Muslim, dari video tadi statement Lisa juga mengatakan bahwa dirinya akan dipanggil oleh KPK pada tanggal 22 nanti terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank BJB begitu. Apakah Anda juga mengetahui mengenai hal ini? Dan kira-kira apa yang akan disiapkan oleh pihak Anda mengenai hal ini? Ya, saya tidak merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Lisa Mariana, Mas Reza, karena ya saya lihat Lisa Mariana lagi kalap, lagi emosional. Saya kira ya kita lihat ke depan seperti apa. Tentu dalam forum ini saya hanya merespon terkait dengan hasil tes DNA, Mas Reza. Pak Muslim, tapi kan kemudian nama dari klien Anda disebut-sebut di sana bahwa kami akan bongkar terkait dengan kasus korupsi. Respon dari pihak Ridwan Kamil seperti apa, Pak? Ya, saya nggak mau merespon lah, karena kan lagi kalap, lagi emosional. Kalau kita menanggapi yang emosional kan agak berlebihan juga gitu loh. Jadi kita lihat ke depan aja, Mbak. Oke, baik. Ada rencana untuk tabayun nggak sih ketika hasil ini sudah keluar begitu dari pihak Anda? Ya sebetulnya kan begini Mas Reza, kalau kita ketahui bahwa tes DNA ini kan bagian dari proses penyidikan. Kenapa? Karena memang ada permintaan dari Pak Ridwan Kamil. Nah tentunya akan diberikan kepada proses selanjutnya di Barreskrim. Nah terkait itu kami serahkan sepenuhnya kepada Barreskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti. Namun demikian Mas Reza, ada ruang-ruang sebetulnya yang dibenarkan secara undang-undang yang bisa dimanfaatkan oleh Mbak Lisa Mariana dan kuasa hukumnya. Saya kira kemarin juga dari tim penasihat hukum Lisa Mariana sudah menyampaikan. Saya kira itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut gitu. Gitu Mas Reza. Oke, artinya untuk kasus sidang lanjutan yang juga masih bergulir di Bandung Pak, termasuk juga tadi yang kami tanyakan soal hak asuh ini masih akan terus kemudian dijalani ya? Ya, kami perlu informasikan itu tinggal menunggu putusan selah di Pengadilan Negeri Bandung kemungkinan di tanggal 8 Agustus. Karena kan sudah ada pembuktian
awal terkait dengan eksepsi yang kami ajukan. Ya mudah-mudahan di tanggal 8 Agustus ada putusan. Seperti apa putusannya tentu nanti kami akan melihat di Pengadilan Negeri Bandung. Dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kira-kira gitu Mbak. Oke. Baik Bang Muslim, kalau saya boleh kutip ada pernyataan dari kuasa hukum Lisa Mariana yang menyatakan ada kemungkinan untuk nanti minta second opinion begitu. Tanggapan pihak Anda gimana? Ya, saya kira itu hak ya. Kita juga nggak bisa melarang. Sekali lagi, apapun itu yang namanya second opinion, itu kita hargain dari pihak Lisa Mariana. Karena itu haknya beliau. Nah, namun sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa hasil tes DNA yang dilakukan Labdokes Mabes Polri ini sangat objektif dan mereka juga sangat punya integritas yang luar biasa, punya kompetensi yang luar biasa. Jadi ya sepatutnya memang harus kita hargai dan harus kita terima. Tetapi sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman kuasa hukum, ya kalau andai kata misalnya mereka mencoba untuk melakukan second opinion, itu hak mereka. Kita juga tidak bisa melarang. Demikian, Mas Reza. Oke, untuk adakah langkah hukum ke depan yang kemudian akan diambil oleh Anda dan juga Pak Ridwan Kamil, Pak, termasuk juga apakah kemudian akan ada laporan balik terkait dengan pencemaran nama baik ini? Kan ini kan sudah dilaporkan, Mbak. Di April 2025 kemarin, Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan Lisa Mariana terkait dengan dugaan tindak pidana pasal 27 Undang-Undang ITE dan pasal 310, 311 yang dilaporkan di bulan April kemarin. Nah, tindak lanjut dari laporan tersebut inilah terkait dengan permohonan tes DNA. Kenapa dilakukan permohonan tes DNA? Saya kira ini memang harus selesai, harus berkepastian hukum, karena ini adalah niat baik dari Pak Ridwan Kamil agar kasus ini selesai, tidak lagi menjadi ruang-ruang publik yang berspekulasi yang negatif terkait dengan kasus ini, yang sangat berspekulasi liar. Nah, hal inilah tentu dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil untuk mengajukan tes DNA. Dan hasil tes DNA ini kan menjadi alat bukti nanti di Bareskrim terkait dengan kasus yang dilaporkan Pak Ridwan Kamil di bulan April kemarin. Gitu Mas Reza. Oke, Bang, ada rencana untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian imaterial nggak sih Bang? Ya saya kira gini, kalau terkait dengan tuntutan itu Mas Reza, itu kan sudah kami sampaikan jauh-jauh hari dalam gugatan rekonvensi yang kami sampaikan atas gugatan dari Lisa Mariana. Nah tentu nanti kita lihat seperti apa keputusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Kami taat kepada keputusan Pengadilan Negeri Bandung, apapun itu hasilnya ke depan. Apakah nanti Pengadilan Negeri Bandung memutuskan menolak atau menerima gugatan dari Lisa Mariana, sekali lagi kami akan menaati itu. Tapi dengan adanya bukti tes DNA, saya rasa persoalan sudah clear ya. Apa namanya, karena ini sudah ada tes DNA yang dibuktikan secara ilmiah, tentu ini mempunyai dampak hukum. Nah ke depan kita tunggu dari putusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Ya mudah-mudahan sekali lagi sesuai dengan harapan kami, Mas Reza. Ya, oke, artinya Pak Muslim kalau kemudian putusan dari kasus yang di Bandung sudah keluar, sudah final, begitu artinya sudah selesai ya untuk permasalahan ini, ataukah kemudian nanti pihak RK akan memperpanjang kasus ini lagi tidak? Saya kira tidak lah ya, sebetulnya bagi kita sebetulnya sederhana Mbak. Ya sebetulnya kalau gugatan rekonvensi yang kami sampaikan di pengadilan, sebetulnya tuntutan kami itu yang lebih fokus kepada Mbak Lisa Mariana itu harus minta maaf ke media sosial sebetulnya, ke media cetak. Kenapa? Karena fitnah yang dilakukan. Tetapi itu biarlah bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Sekali lagi seperti apapun nanti keputusannya, kita lihat nanti keputusannya ke depan, Mbak. Itu kira-kira gitu, Mbak. Nggak akan menuntut minta maaf lagi ya? Ya tentunya kan ada, saya katakan tadi ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh tim kuasa hukum maupun Lisa Mariana terhadap kasus yang di Bareskrim. Ya sekali lagi ya Pak Ridwan Kamil juga ya memberikan minta maaf, saya kira nggak ada masalah gitu loh. Sepanjang memang Lisa Mariana meminta maaf ke publik atas segala tindakannya, saya kira nggak ada masalah. Itu juga bagian dari yang dibenarkan secara undang-undang, kenapa tidak gitu loh. Respon kami ya kalau itu dilakukan ya
luar biasa kalau memang Lisa Mariana melakukan itu. Kan itu juga harus dilakukan oleh Lisa Mariana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, Bang Muslim, ada rencana nggak sih Ridwan Kamil untuk menyampaikan statement ke media dalam waktu dekat? Itu yang dinantikan publik itu. Saya kira untuk statement sudah diwakilkan kepada tim penasihat hukum saat ini. Jadi saya kira Pak Ridwan Kamil sudah menyerahkannya kepada kami. Jadi untuk sementara ya kita lihat ke depan seperti apa. Kalau terkait dengan hasil tes DNA ini sudah diwakilkan kepada tim penasihat hukum, termasuk kemarin juga Pak Ridwan Kamil mewakilkan kepada kami untuk mengambil hasil tes DNA tersebut. Oke, dan tentu kan ini juga disaksikan oleh Pak Ridwan Kamil dan juga keluarga. Boleh nggak sih Pak berbagi bersama kami apa sih sebenarnya suasana kebatinan Pak RK begitu ya pada saat mengetahui hasil konferensi pers yang kemarin dibacakan oleh Polri? Ya, saya kira Pak Ridwan Kamil kan dari awal kooperatif ya. Kooperatif, tenang, dan menghormati proses hukum, menghormati semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Beliau sudah sangat kooperatif, kemudian pada saat juga menjalani tes DNA juga beliau sangat tenang. Jadi saya kira sikap Pak Ridwan Kamil seperti itu, ya tenang, menghormati semua proses yang sedang berlangsung dan sangat kooperatif. Gitu Mbak. Oke, Baik, kita tunggu bagaimana tanggapan dan juga statement yang keluar nanti dari Ridwan Kamil dan juga keluarga begitu ya menghadapi. Dan sayang sekali ya hingga akhir diskusi juga kemudian tim kuasa hukum dari Lisa Mariana, John Boy Nababan dan juga beserta tim tidak dapat bergabung bersama kami ya. Tapi terima kasih banyak Pak Muslim atas waktu yang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Iya, terima kasih sama-sama. Ya.